Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Mas Ayu Dwi Pujidianti dari kelas 5 SD Negeri 5 Buluwagung, Kabupaten Banyuwangi. Kali ini saya akan menceritakan kisah dari Sunan Giri. Tonton videonya, jangan skip-skip ya. Selamat menonton. Masa kelahiran Sunan Giri. Banyak orang Belambangan yang menganggap bahwa kelahiran Sunan Giri ini termasuk pembawa kutukan. Kutukan yang dimaksudkan yakni berupa wabah penyakit di kerajaan Belambangan. Ketika masa kelahiran Sunan Giri ini dibuatkan sebuah sambutan, yakni dengan membuatkan peti terbuat dari besi untuk tempat bayi. Kemudian para pengawal kerajaan sengaja untuk menghanyutkannya ke laut. Ini dilakukan oleh Prabu Menak Sembuyu mencari keberadaannya Sunan Giri. Tidak lama kemudian, akhirnya berita itu pun menyebar dan sampai di telinga sang ibunya, yakni Dewi Sekardadu. Mendengar hal tersebut, Dewi Sekardadu langsung merasa syok dan tidak percaya sampai berlari mengejar bayi yang baru saja dilahirkannya. Saking paniknya dan khawatirnya dengan keadaan sang bayi, membuat Dewi Sekardadu tidak peduli siang atau malam menyusuri pantai. Bahkan, beliau tidak memikirkan lagi akan nasib dirinya lagi. Sampai pada suatu ketika, Dewi Sekardadu pun meninggal dalam masa pencariannya. Keberadaan Sunan Giri diketahui. Ternyata peti besi yang berisi bayi Sunan Giri tersebut masih selamat dan terombang-ambing oleh ombak laut sampai terbawa hingga ke tengah laut. Peti tersebut bahkan memancarkan cahaya berkilauan seperti layaknya kapal kecil di tengah laut. Sunan Giri ditemukan. Pada suatu ketika, ada sekelompok awak kapal pelaut yang hendak berdagang ke Pulau Bali. Karena merasa penasaran dengan cahaya yang berkilauan dari jauh tersebut, membuat pelaut menghampirinya. Ternyata setelah menghampiri lalu mengambil dan membuka peti yang bersinar tersebut, merasa terkejut. Isi dari peti tersebut adalah seorang bayi, molek, lincah, gagah, dan bercahaya. Awak kapal itu pun merasa senang, kemudian memutar haluan kembali pulang ke Gresik. Hal ini tidak lain untuk memberikan yang sudah dia temukan tersebut kepada Nyai Gede Pinatih. Sunan Giri dirawat saudagar. Nyai Gede Pinatih melihat bayi yang lucu dan mungil tersebut merasa senang dan berniatan untuk merawat bayi tersebut. Kemudian bayi tersebut diangkat sebagai anak dengan memberikan nama Joko Samudra. Pasalnya, Nyai Gede Pinati ini merupakan seorang saudagar perempuan di Gresik sebagai pemilik kapal. Seiring dengan berjalannya waktu, Sunan Giri memasuki usia remaja dan semakin tumbuh besar. Ketika memasuki usianya yang ke-12 tahun, Joko Samudra ini dibawa oleh ibunya ke Surabaya untuk berguru tentang ilmu agama kepada Raden Rahmat Sunan Ampel. Atas permintaannya sendiri, mendapat amanah ke tanah Jawa. Bekal agama yang diberikan oleh ayahandanya tersebut yang digunakan sebagai contoh tempat yang diinginkannya. Kemudian, Raden Ainul Yakin berkelana untuk berusaha mencari di mana letak tanah yang dimaksudkan, yang diberikan oleh ayahnya tersebut. Kemudian, setelah bertafakur dan meminta pertolongan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, turun petunjuk dengan ada sebuah cahaya. Tanpa ragu lagi, langsung didatangilah cahaya tersebut dan dilihat kesamaannya. Ternyata memang benar bahwa itu sama dengan tanah yang diberikan oleh ayahnya. Masa perjuangan secara bertahap. Setelah mendapatkan bukti tersebut, kemudian sudah yakin dan memutuskan untuk mendirikan pondok pesantren Giri. Tepatnya ada di sebuah perbukitan di desa Sidomukti, Kebomas,
Gresik pada tahun Saka nuju tahun Jawi Sinong Milir 1403 Saka. Pondok pesantren inilah yang merupakan pondok pesantren pertama yang ada di kota Gresik. Dakwah menyebar luas. Apabila dilihat dari asal bahasanya, Giri berarti gunung. Dari situlah kemudian dia dikenal oleh masyarakat dengan sebutan Sunan Giri. Selain itu, Pondok Pesantren Giri terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Bahkan memberikan pengaruh besar ke berbagai kota, Madura, Lombok, Kalimantan, Sumbawa, Sumba, Flores, Ternate, Sulawesi, dan Maluku. Melihat pengaruh yang begitu besar dan semakin luas, maka itu Raden Paku ini mendapat julukan sebagai Raja dari Bukit Giri. Hal ini membuat perkembangan semakin pesat. Dengan adanya pesantren Giri, kemudian berkembang menjadi kerajaan dan disebut Giri. Berkembang menjadi kerajaan. Kerajaan Giri Kedaton akhirnya berhasil menguasai daerah Gresik dan sekitarnya, yakni selama beberapa generasi. Namun, pada akhirnya ini ditumbangkan oleh Sultan Agung. Di samping itu, ada beberapa karya seni tradisional yang berhasil diciptakan. Daerah Jawa yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri sehingga berhasil menciptakan berbagai permainan-permainan anak. Beberapa permainan diantaranya yakni jelungan, jor, gula ganti, lir-ilir, dan cublak-cublak suweng. Selain itu, ada pula beberapa gending lagu, instrumen Jawa, seperti pada Asmarandono dan Pucung. Ya, begitulah kurang lebihnya ya teman-teman. Mungkin ada kesalahan pengucapan ataupun cerita yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian video saya kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih telah menonton dan akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.